Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Laila Mafiro hadir dalam Ngepot, Ngobrol Enak di Podcast, bersama dengan program hits dari komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Kendal. Kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik setelah mungkin hampir setahun dikukuhkannya teman-teman menjadi guru penggerak di angkatan 5. Kita akan nanti ngobrol bareng dengan teman-teman guru hebat, guru yang telah banyak bergerak tentunya menebarkan kebaikan dan aktivitas-aktivitas positif di sekolah masing-masing. Kali ini di studio keren di SMA Negeri Kalibungu, kita hadir bersama-sama akan mengangkat tema dampak guru penggerak di sekolah. Tengah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber yang kompeten, capable, dan keren tentunya. Ada kepala sekolah hebat dari SMA Negeri Kalibungu, Ibu Siti Nurwikoyati, SPD MA, bisa menyapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kemudian saya kenalkan ada Pak Jamin, SPD. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Luar biasa. Pak Fahrudin Fathur Rahman, SPD. Assalamualaikum. Luar biasa. Ibu Wahidah, SPD. Assalamualaikum. Dan terakhir tentunya yang tidak kalah keren ada Pak Heru Teguh Prasetyo, SPD MPD. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, senang sekali pada kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Karena sudah beberapa lama teman-teman dikukuhkan menjadi guru penggerak. Ibu langsung saja ke Ibu Kepala Sekolah ini. Ya, nah kira-kira sebenarnya apa saja sih Bu yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari guru penggerak ini? Ya, oke, terima kasih. Saya cerita dari sebelumnya dulu ya. Saya sangat mendukung apa yang dicanangkan oleh Menteri kita ya, Mas Nadiem Makarim, dengan kurikulum merdekanya. Kemudian SMA Kalibungu ini kan SMA yang besar ya, sekolah yang termasuk besar di Kendal. Nah, sebenarnya seharusnya kita ini masuk ke sekolah penggerak mestinya ya. Ya, namun sayangnya waktu itu atau tahun lalu itu kepala sekolahnya itu tidak memenuhi syarat secara usia. Iya. Namun kan semangat teman-teman kita, guru-guru kita, warga SMA Kalibungu ini kan sangat tinggi untuk ikut mewujudkan kurikulum merdeka. Begitu nggih. Jadi pokoknya ya udah enggak diterima enggak masalah, tapi yang penting kita tetap bergerak, kita tetap menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kemudian di perjalanannya ada seleksi masuk untuk guru penggerak. Betul. Nah, alhamdulillah ini teman-teman kita ya guru-guru SMA Kalibungu ini pada berminat tinggi ya, pada punya semangat yang tinggi untuk menjadi guru penggerak. Ini, nah dari yang angkatan 5 ini ada 5 ya mestinya, tapi satu ini sedang naik haji, ini ada 4. Ya alhamdulillah saya akui memang mereka ini juga kesehariannya betul-betul orang-orang yang hebat. Iya pasti. Jadi tidak sekadar guru yang hanya masuk keluar kelas saja, tetapi memang mereka punya punya jiwa betul untuk jadi guru, itu betul-betul mau menerapkan dengan baik ya, dengan semua mungkin, menebarkan aura positif, menebarkan praktek baik ya kan? Jadi mengajarnya pun mereka plus ya. Nah, begitu. Jadi saya sangat mendukung mereka untuk menjadi guru penggerak. Luar biasa teman-teman, seharusnya begitu ya. Dan kemarin lolosnya pun juga terbaik itu ya. Istilahnya amat baik ya. Luar biasa, semuanya amat baik. Iya, tentunya Ibu bangga sekali ya. Iya, ini perlu saya. Luar biasa ya. Setelah hadirnya teman-teman ini Bu dikukuhkannya sebagai guru penggerak, kira-kira dampak positif yang Ibu rasakan? Jelas ya, karena mereka ini sudah terbukti mereka hebat ya, nyatanya lolos dengan amat baik dari guru penggerak. Maka
untuk menerapkan kurikulum merdeka itu saya tidak akan mengalami kesulitan. Nah, ya sudah pasrahkan aja ke mereka. Tentunya. Oh iya beres. Agennya sudah bergerak gitu ya, sebagai agent of change luar biasa. Tinggal kita aja bersama gimana kita sekolahnya mau dibawa kemana. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi plus dong buat gimana teman-teman yang di rumah, rekan-rekan guru penggerak dan semua guru-guru hebat di tanah air tentunya pasti juga harus tergerak untuk melakukan 1000 kebaikan bahkan berjuta-juta kebaikan gitu ya. Saya sekarang ke teman-teman guru penggerak ini. Sebenarnya program apa saja sih yang sudah direncanakan bahkan sudah dilakukan di sekolah, terutama program yang berdampak positif pada murid? Siapa yang boleh? Baik, terima kasih kepala sekolah Laila ya, Mas Armati dan teman-teman semua. Di sini barangkali kita bisa merefresh pengetahuan kita selama kita menjalani pendidikan guru penggerak 9 bulan kurang lebih. Itu satu program yang sangat melelahkan sebenarnya, tapi di balik itu kita bisa mengambil nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita sebagai guru. Sebenarnya nilai ini bisa diterapkan oleh siapa saja, bukan hanya oleh guru penggerak, tapi siapa saja. Banyak sekali di situ. Saya akan ambil satu contoh yang nyata saja Bu ya. Dulu sebelum kita menjadi guru penggerak, itu salah satu pemikiran kita terhadap suasana yang kita hadapi itu selalu berbasis pada kekurangan. Betul. Iya. Salah satu materi di dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya adalah pendekatan berbasis aset. Cara pandang kita terhadap suasana dan keterbatasan yang kita hadapi itu berubah dari yang sebelumnya. Kita itu selalu melihat kekurangan kita, kekurangan diri kita, kekurangan murid kita, kekurangan lingkungan sosial kita. Tapi di situ sebenarnya kita menemukan banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita gali. Ada 7 potensi yang bisa kita ambil kalau kita mengambil nilai dari guru penggerak itu sebagai pendekatan berbasis aset atau kelebihan. Salah satu yang saya ambil adalah tentang modal sosial. Saya akan ceritakan nyata berdasarkan kewenangan yang diberikan kepala sekolah terhadap saya. Tahun 2023 saya mendapatkan salah satu tugas, itu adalah menjadi salah satu pembina ekstra di salah satu cabang yang namanya adalah cabang taekwondo. Saya berpikir namanya layanan pendidikan itu tidak hanya berfokus di dalam kelas, tetapi apapun yang kita lakukan di sekolah itulah layanan pendidikan. Ada intra, ada ko, ada ekstra. Saya akan ceritakan yang ekstra dulu. Dulu pada waktu kita itu bareng-bareng mengikuti kegiatan guru penggerak, kita diminta untuk membuat salah satu program yang nyata tapi bisa berdampak pada murid. Nah, di bidang yang diberikan kewenangan kepada saya oleh kepala sekolah itu saya membuat program namanya Simundo. Apa itu Simundo? Yaitu sistem AMOM dalam pembinaan taekwondo. Saya mengambil salah satu nilai dari pendekatan berbasis aset tadi, yaitu tentang modal sosial. Yang saya ambil apa? Kita punya jaringan sosial, namanya adalah alumni. Ya. Kebetulan kita punya alumni yang mereka itu punya pengalaman dalam kepelatihan membina cabang taekwondo ini. Nah, ketika kemarin itu kita ada satu event namanya Opda, itu saya melibatkan mereka untuk menjadi AMOM. AMOM itu artinya adalah ngasuh. Ya, mengasuh. Ya, sifatnya adalah dari kakak kepada adiknya. Itu saya terapkan. Dan dampaknya luar biasa. Alhamdulillah, kemarin dari kontingen SMA Negeri 1 Kalibu, satu-satunya cabang yang berhasil meraih emas cuma taekwondo. Ada sesuatu yang saya lakukan kecil tapi nyata. Saya ambil dari salah satu nilai yang pernah kita pelajari dalam program guru penggerak tersebut, yaitu pertama adalah pendekatan berbasis aset.
Monggo yang lain bisa menambahkan. Ini saya menambahkan ya. Jadi kita berlima ini memang di sekolahan mempunyai tugas yang berbeda gitu. Seperti Pak Fafa ini kebetulan buat Kasarpras, kemudian Pak Jamin itu staf kurikulum, kemudian Pak Heru itu adalah staf kesiswaan, juga beliau aktif di ya Bina Pramuka. Kalau ya, nah kalau saya ini kebetulan hanya wali kelas. Nah jadi kita berempat ini bertemu itu di IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, di situ di awal itu kita membuat KOS, kurikulum operasional sekolah. Itu yang draftnya disiapkan oleh kurikulum. Kemudian kita diskusi bersama berlima di situ dan juga guru yang lain tentunya. Nah, kemudian dari situ kita juga bersama-sama bagaimana menentukan visi sekolah. Itu kita sempat diskusi sebelum kita plenokan di sekolah gitu. Itu salah satunya. Kemudian karena saya sebagai wali kelas, tentu apa yang bisa kewenangan yang atau program apa yang bisa saya terapkan yang saya peroleh dari guru penggerak di wali kelas tersebut, tentu ini kita integrasikan dengan program yang ada di sekolah. Karena 5 hari kerja itu anak-anak pulangnya sampai sore, belum lagi harus ekstra, itu waktunya mereka habis untuk sekolah itu ya, sehingga kita tidak bisa melakukan program yang mungkin berdiri sendiri, ya tentu sesuai kewenangan kita, yang wakal Sarpras apa, yang pramuka apa gitu. Nah di wali kelas ini kebetulan SMA Kaliwungu itu di samping sekolah Adiwiyata juga sekolah SSK ya, siaga kependudukan. Nah, di situ ada kita berintegrasi, ada diantaranya membuat pojok baca dalam rangka meningkatkan literasi sekolah. Di samping itu sekolah juga menerapkan anak-anak itu berliterasi dalam 1 minggu itu ada 2 kali ya Bu, ya. Tiap hari Selasa sama Kamis ya, nggak salah. Nah anak sebelum pembelajaran dimulai, anak dipersilahkan berliterasi, membaca buku-buku di luar buku pelajaran gitu. Kemudian juga yang sederhana, karena divisinya kita ada mencantumkan sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan. Yang sederhana sekali, bagaimana kita membudayakan atau ramah dengan anak, salah satunya adalah pada saat kita bertemu antar warga sekolah itu saling senyum, kemudian salam, kemudian menyapa gitu. Itu yang budaya sederhana seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan Adiwiyata lingkungan, kebetulan karena kita di implementasi kurikulum merdeka itu ada proyek dan kita langsung terlibat di dalamnya, kadang-kadang sebagai ketua, kadang-kadang sebagai fasilitator. Nah di awal itu yang kita ambil adalah pemanfaatan toga, tanaman obat keluarga itu yang untuk kesehatan gitu ya. Kemudian dipadu, kebetulan kepala sekolahnya ini adalah mentor ekobrik sehingga di proyek yang pertama itu dikombinasikan dengan ekobrik, dan kita sudah berusaha membuat lingkungan ini, bagaimana membuat lingkungan ini nyaman, bersih dan sehat. Nah salah satunya mengurangi penggunaan plastik ya. Plastik sekali pakai. Iya, sekali pakai. Nah karena saya di situ sebagai wali kelas, bagaimana mengupayakan anak-anak membawa tempat minum tidak sekali pakai saat ke kantin. Saat ke kantin membawa tempat sendiri, itu dalam rangka mengurangi sampah plastik gitu. Barangkali itu, mungkin yang lain monggo. Bisa sedikit, iya, boleh, iya, jangan banyak. Tentang kan itu konsep. Iya. Kebetulan kan saya kemarin di konsep yang ketiga Iya. jadi ketua. Iya. Bisa ceritakan sedikit. Saya juga mengambil satu nilai dari yang pernah ditanamkan dalam program bergerak, yaitu yang dinamakan student center, berpusat pada selama kegiatan kemarin yang saya pegang di proyek yang ketiga itu, kita menggelar karya hampir mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan
pameran kegiatan itu semua dikerjakan oleh murid dengan melibatkan semua stakeholder yang ada. Kebetulan kan di sini masih kelas 10 untuk yang kurikulum merdekanya, tetapi kita punya modal sosial yang baik antara kelas 10 juga dengan kakak-kakak yang ada di OSIS, sehingga seluruh penyelenggaraannya itu dikerjakan oleh mereka. Artinya kita telah menggeser dari yang berpusat kepada guru sekarang menjadi berpusat kepada murid, dan alhamdulillah itu sukses. Nilai-nilai bisa kita ya mungkin ini sesuatu yang sederhana gitu, tapi saya coba ambil dan saya aplikasikan start from the little, start from the tiny to be biggest. Daripada gagasan itu besar tapi menjadi awal-awal atau kecil ya. Nyata gitu. Ya mungkin teman-teman dari Pak Jamin dan Pak Em mungkin bisa menambahkan sedikit, monggo. Oke, kalau saya kan sering bersentuhan dengan murid. Ya, bersentuhan ya. Namun apa yang kalau saya menerapkan kepada anak itu pada salah satunya yaitu bagaimana caranya mereka itu untuk membangun karakter dan watak yang baik sesuai dengan apa yang diarahkan tokoh pendidikan kita, yaitu Grantoro. Ya, dalam arti yang di dalam murid itu mempunyai apapun yang ada di situ, ya itu menjadi katakanlah kalau padi menanam padi ya akan tumbuh. Dalam arti semacam itu. Jadi kita akan membangun dari hal yang terkecil akan menjadi hal yang luar biasa dalam mendidik suatu karakter yang hebat pada saat generasi yang 50 tahun yang akan Luar biasa. Iya. Jadi silakan. Baiklah, jika kita dengar bersama-sama tadi ide-ide dari para guru penggerak ini, apalagi didukung oleh kepala sekolah yang Luar biasa, ya. Walaupun perempuan kecil tapi Apa kecil? Energi. Saya tadi dari Pak Jamin, Wahid dan Pak Er sudah menyampaikan beberapa hal, dimulai dari yang kecil sebenarnya, berdampak ternyata membudaya, lingkungannya menjadi baik, suasana kondusif dan sebagainya itu ternyata memang kita harus mulai dari yang kecil. Tadi Wahidah mengatakan kita mulai dari apa yang kita alami sekarang. Wahidah sebagai wali kelas dan sebagai staf kurikulum, saya sebagai wakil satpas terutama, memang kapasitas saya lebih banyak di belakang layar. Jadi ide-ide yang hebat dari teman-teman itu kita eksekusi, tentunya dengan berbagai dinamika yang ada dalam diskusi kecil sebelumnya pastinya ya. Kalau kita ada gelar karya, tadi ada budaya baik di sekolah, ekobrik dan sebagainya, itu memang kita saling melengkapi. Kalau Pak Heru tadi berpusat pada murid, sering bersentuhan ya Pak. Bersentuhan pada murid, justru kalau saya mengimbanginya dengan dinamika di kalangan guru maupun karyawan. Jadi kalau kita punya aset yang begitu beragam, fisik ada, sosial ada, dan lain-lainnya. Nah, yang mulai saya bangun ini ketika setelah mengikuti guru penggerak pendidikannya, membangun dinamika diskusi yang hidup saat briefing, saat rapat dan sebagainya. Jadi semata-mata saya hanya menghidupkan suasana, bukan bermaksud membenci atau tidak senang kepada si A, si B, tidak. Hanya memancing agar diskusi ini lebih hidup. Kadang saya pendapatnya agak berbeda. Itu ternyata hikmah di balik itu sangat banyak sekali. Banyak sekali ide-ide yang mungkin kalau kita hanya manut saja pada keputusan, pada wacana, itu ternyata dengan kita mancing sedikit itu muncul ide-ide yang barusan. Nah, ini diberikan dengan berbagai bapak-bapak dan ibu-ibu guru penggerak. Oke, terima kasih. Dia itu memancing. Iya, memancing asal jadi air kolam atau iya, memang defisit based thinking itu akan membuat kerugian seperti itu ya, akan akhirnya membuat kita putus asa, apatis, untuk bergerak saja susah. Tetapi dengan aset thinking based begitu ya, berpikir aset dengan kelebihan, fokus kepada apa yang kita miliki, dilihat sebagai potensi yang nanti akan menimbulkan kemajuan.
seperti itu. Nah, kita akan jeda sebentar untuk break. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, tentu akan kita kulik hal-hal yang lebih menarik lagi setelah yang satu ini. Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Kendal. KBGP Kabupaten Kendal merupakan singkatan dari Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Kendal. Komunitas belajar merupakan wadah guru penggerak untuk menggerakkan komunitas belajar di Kabupaten Kendal. Adapun gambar 4 orang dengan warna berbeda melambangkan 4 jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK yang menjadi jenjang tumpuan guru penggerak untuk mendedikasikan dirinya untuk mendidik serta meningkatkan SDM murid dengan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang berdasarkan potensi, bakat, dan minat murid. Gambar roda bergerigi mewakili moto guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Roda bergerigi melambangkan peran komunitas guru penggerak sebagai katalisator serta penggerak perubahan pendidikan untuk memberikan dampak baik bagi lingkungan sekolah, komunitas, dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Kendal. Gambar buku merupakan simbol bahwa guru penggerak adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar, meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan mengelola pembelajaran serta pengetahuan sebagai komitmen belajar sepanjang hayat. Kembali lagi bersama saya Laila Mafiroh, masih di Ngepot, ngobrol enak di podcast bersama Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Kendal. Lanjut dengan narasumber-narasumber kita yang keren, oke, punya dari SMA Negeri Kaliwungu Kendal. Masih bersama Ibu KS kita yang hebat luar biasa ternyata, dan dukungan penuh tentunya dari para teman-teman guru penggerak dan segenap warga sekolah untuk kemajuan sekolah seperti itu ya. Ini patut dicontoh teman-teman. Dan langsung saya kembali lagi ke Ibu Kepala Sekolah mengkonfirmasi apakah benar ini tadi yang disampaikan oleh teman-teman, jangan-jangan hoax enggak ya Bu ya? Seperti apa? Jangan hoax ya. Ya, tapi saya juga mau ucapkan terima kasih tadi atas sanjungannya, cuman ya menurut saya itu terlalu berlebihan. Ya, saya itu bukan siapa-siapa. Dan yang saya lakukan juga hanya sebatas apa yang saya bisa saja. Jadi ya karena ini tugas kita bersama, ya mari kita lakukan sebaik mungkin gitu aja. Oke, kemudian sekarang untuk menjawab pertanyaan tadi, ya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman guru penggerak tadi, alhamdulillah itu semua memang betul-betul diterapkan, dilaksanakan. Ya, jadi bukan lames ya. Itu betul jadi alhamdulillah untuk kurikulum Merdeka di SMA 1 Kaliwungu ini berjalan sesuai rencana. Dari kegiatan di kelasnya yang sudah lebih tertata dengan baik, nampak sekali perubahannya, lebih baik, lebih menyenangkan siswa, tetapi juga pantas ya, kemudian karakternya itu juga sudah makin tertata. Enggak ada anak-anak yang troublemaker, enggak ada anak-anak yang berlebihan nakalnya ya, nakalnya yang aja yang biasa begitu. Tapi itu juga bukan karena diintimidasi oleh Pak Heru. Iya, jadi itu memang asli mereka sudah terbangun sendiri begitu atas kesadaran. Apa Pak Heru bisa mengintimidasi? Di sini tertawa. Dia punya kelebihan itu. Kalau
kalau gini itu dia pinter ya. Ya tetapi ternyata bukan pakai fisik ya, mukul anak itu enggak. Terbangun karakter betul dengan penuh kesadaran ya. Anak-anak itu dari pagi itu misalnya mereka bersalaman juga betul-betul menghormati guru dan mereka. Luar biasa ya. Berarti memang terukurnya tidak hanya kelihatan di siswanya, tapi perubahan itu nampak nyata juga di teman-teman guru penggeraknya sendiri menjadi role model gitu ya, contoh untuk yang lain seperti itu. Betul. Kemudian juga visi sekolah yang seperti yang dikatakan Bu Wahida tadi, memang juga betul-betul kita diskusikan ini visi yang ke depan itu enaknya mau bagaimana rumusannya. Ya ini mereka juga berkontribusi ya, memberi usulan dan kita sepakati bersama gitu ya. Lalu apa lagi ya, untuk P5 sayangnya juga kita terlaksana dengan baik dari P5 yang tahap apa istilahnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, itu berjalan dengan baik. Ya masalah kekurangan pasti ada ya, apalagi namanya pertama itu iyalah semua pertama begitu ya. Nah ini tapi kan kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya. Nah, dari evaluasinya kita refleksi dan ini akan menjadi pembelajaran di tahun depan mana yang harus disempurnakan. Gitu. Iya, saya mantap saja. Ya, karakter merdeka ini kita tidak perlu gampang lagi sekarang ya. Ada guru penggerak, apalagi ini sekarang bertambah guru penggeraknya ini dari angkatan 7 ada 2 yang masuk. Lalu yang angkatan 9 ini ada 1 ya. Angkatan 7 ada PP. Ada PP. Iya, jadi pokoknya kita siap lah spot untuk guru merdeka ini mereka menjadi pilar-pilar untuk yang belum bergabung ini ya. Ayo mari segera daftar mumpung ada kesempatan bergabung di guru penggerak. Kemudian saya beralih lagi ke teman-teman guru penggerak ini. Apa Pak Bu tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi atau sudah dihadapi dan bagaimana sejauh ini untuk mengatasinya? Dari siapa dulu? Monggo. Siapa dulu? Dari saya dulu. Oh iya siap. Saya mulai mengingat-ingat ini apa yang telah kita lakukan bersama-sama. Mungkin kalau disebut kekurangan ya salah satu sedikit saja kekurangan, cuma saya lebih senang menyebutnya sebagai tantangan. Artinya bagaimana menyatukan aset sosial sebenarnya. Justru kalau dari stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Kalimu tidak begitu masalah, komite oke, masyarakat juga nggak masalah. Yang mungkin karena kaget ya kita ya, baru pertama diskusinya hidup misalnya dari teman-teman guru, teman-teman karyawan. Nah ini saya lagi banyak sekali hikmah yang saya ambil dari situ. Jadi bagaimana menyatukan beberapa, mungkin ada sebuah kebijakan yang akan kita laksanakan bersama-sama, tapi dalam satu waktu itu diskusi itu harus diputuskan satu hal. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, itu pasti. Cuma bagaimana kita membangun bahwa karena ini keputusan forum sudah dilakukan bersama-sama dan untuk kepentingan sekolah, apalagi menyangkut keberpihakan pada murid, pastinya itu di luar itu harus kita senggu yang bareng bahasanya, harus kita gotong yang bareng bagaimana mensukseskan cita-cita itu. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi kita. Alhamdulillah mungkin di awal kaget, tapi lama-kelamaan ternyata sudah biasa. Berbeda dalam satu forum, tapi bersama-sama di luar sana. Karena sudah membudaya dan menjadi budaya positif kita. Silakan. Saya. Iya. Baik Bu, ini ya Bu, dalam suatu kebijakan apapun ya yang diambil baik oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai pemutus kebijakan, mungkin saya sebagai pelaksana di lapangan, apapun di dunia ini tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Itu. Tapi saya prinsipnya begini, selama itu kok memang menjadi program sekolah dan Ibu Kepala Sekolah sudah tanda tangan dan itu kok ditugaskan kepada saya tetap akan eksekusi, terlepas ada yang senang atau tidak senang, karena saya menjalankan tugas dari sekolah. Tantangan yang paling berat sebenarnya pada mindset sebenarnya.
ketika kita semua yang ada di sini itu mindsetnya tidak mau berubah, ya, tidak mau bergeser dari berpusat kepada guru terus menjadi berpusat kepada murid, ya selamanya murid tentu akan kita anggap sebagai objek bukan subjek. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit menggeser kepada murid, maka murid itu nanti akan menjadi subjek, menjadi pelaku, dan kita hanya akan menjadi fasilitator saja. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, masih ya, sekali lagi saya tetap tadi ada program ya, ada program hanya mensinergikan atau menjadi jembatan antara program sekolah terhadap siswa. Jadi menerjemahkan memberikan gambaran-gambaran kepada siswa agar ini loh program sekolah seperti ini kamu pengennya apa. Nah, jadi tetap berfokus pada siswa. Karena saya sering bersentuhan dengan siswa ini, saya senang kan gitu. Awet muda, Iya. artinya bersentuhan. Dalam setiap program itu pasti ada kendalanya, ada tantangannya. Nah, bagaimana tantangan itu kita atasi, tentu bagaimana kita memanage diri kita dalam mengatasi tantangan itu. Kadang-kadang ya memang pro kontra tadi memang ada, bahkan kadang-kadang kontranya itu dengan memunculkan suara yang nyinir misalkan seperti itu. Tapi kita tidak perlu terpaku dengan suara yang nyinir. Siapa yang mau maju, ya ayo kita maju bersama. Itu suara nyinir lama-lama kalau apa yang kita kerjakan baik dan berdampak positif pada siswa, mereka yang nyinir akhirnya menjadi oh iya ternyata kok baik begitu. Akhirnya juga minir itu lama-kelamaan terkikis habis gitu. Ya, kemudian kalau yang klise itu ya ada waktu gitu ya, saking banyaknya kegiatan kadang-kadang waktunya itu sampai bingung bagaimana memanage. Ya itu tadi memanage waktu juga itu dengan bijak dan baik itu. Kalau kita bisa bijak dan baik itu insya Allah waktu bisa teratasi. Yang terakhir itu yang kita ingin melakukan sesuatu tetapi dananya nggak ada gitu ya, itu yang paling klise. Nah, ya kita bertanya itu Pak feeling ya. Iya. Nah, bagaimana ya kita mengoptimalkan ya daya yang ada atau aset yang ada karena tidak semua kegiatan itu iya hanya berfokus pada dana. Kemudian kalau dana itu kita bisa berembuk dengan baik itu pasti ada solusinya. Maka itu nanti dengan siswa, dengan orang tua, saya kira itu jalannya bisa dicari. Terima kasih Bu Wida. Tadi saya belum menanyakan sudah menjawab. Instingnya langsung TikTok gitu ya. Berikutnya saya ke Pak Edi lagi nih, karena berkaitan dengan siswa kan, bukan kaitannya dengan pendanaan. Ini keinginan Pak Edi apa untuk mewujudkan tadi program atau rencana-rencana yang dari teman-teman gitu supaya disupport? Oke, di sini kan juga siswa kita berkolaborasi antara bapak ibu guru ya. Dan dari ide ke anak kemudian kita kolaborasikan dan kita sinergitas, jadi bersinergi agar kegiatan-kegiatan tersebut, jadi bapak ibu punya program apa atau sekolah kita punya program apa, terus apalagi saya dengan siswa itu dekat, di situ juga ada namanya salah satunya adalah OSIS dan MPK itu adalah salah satu jembatan antara menerjemahkan program yang ada sekolah dengan program dengan anak-anak. Jadi kita selalu bersinergi, berkolaborasi, kemudian terhadap komite pun juga dan orang tua juga. Jadi kita tetap sukses insya Allah dengan Bismillah. Keinginannya sudah cukup, dan terakhir bentuk dukungan Ibu ini terhadap keinginan teman-teman, insya Allah bisa Ibu ya? Insya Allah bisa. Jadi kita ini intinya kita semuanya punya jiwa Pancasila ya. Jiwa Pancasila itu kita menganggap bahwa semua orang itu pasti punya kelebihan yang bisa kita pakai, kita bersama-sama untuk memajukan sekolah ya. Dan
siswa itu kita harapkan tinggi kepercayaan dirinya. Mereka bisa tahu apa kelebihan yang ada di dirinya, kemudian itu diwujudkan potensinya sehingga bisa menciptakan prestasi-prestasi, tapi juga berakhlakul karimah. Lalu mereka juga hobi belajar, gitu ya. Sehingga si Pancasilanya itu betul-betul terjaga, tertanam dari keimanannya, dari jiwa, dari apa namanya itu ininya loh, soft skillnya, kemudian dari keaktifannya, ya toh harapannya begitu, dan juga sering suka kolaborasinya dan sebagainya gitu. Kita tahu kolaborasi yang baik ya. Nah, gitu. Gotong royongnya, dan seterusnya bisa. Pesan lain Ibu mungkin untuk teman-teman supaya lebih semangat lagi? Saya harapkan teman-teman ini tetap istiqomah, istiqomah. Jadi apa yang diperoleh kemarin saat penggodokan ya di masa-masa apa namanya penggerak itu, penggerak itu betul-betul diterapkan dan disaringkan, dibagi ke guru yang lain yang belum menjadi guru penggerak, walaupun belum berpredikat guru penggerak juga dia punya ilmunya dan bisa menerapkan bersama-sama kita gitu. Nah ini motivasi Ibu buat teman-teman yang belum tergerak, belum mendapatkan hidayah, mungkin kenalnya baru Mbak Hidayat atau Mbak Hidayat gitu ya, untuk bisa bergabung di pendidikan guru penggerak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau motivasi apa buat teman-teman ini? Iya Bapak Ibu, kalau semuanya kok sudah menjadi guru penggerak ya, berarti ilmunya ini sudah sangat cukup ya. Nah, tentu kita akan lebih nyaman, lebih mudah dalam menerapkan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi bagi yang belum menjadi guru penggerak ya, monggo mari kita ikuti program yang ada di pemerintah itu, berusahalah menjadi guru penggerak juga. Namun kalau sudah berusaha dan tidak lolos misalnya, jangan berkecil hati ya. Kita punya teman-teman guru penggerak yang siap untuk berbagi ilmu. Jadi tetap jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk maju. Jadi mari semuanya tetap bersemangat, kita wujudkan kurikulum merdeka. Siap, siap teman-teman? Siap. Baik, terima kasih luar biasa obrolan kita pada kali ini. Masih di Ngepot, Ngobrol Enak di Podcast bersama komunitas belajar guru penggerak Kabupaten Kendal. Kita akan nantikan program-program yang lebih keren berikutnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan guru penggerak seantero tanah air dimanapun Anda berada. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus bergerak, bertindak, dan menggerakkan.